Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang aliran-aliran filsafat hukum. Saya Haidir Nur Ramadan akan menjelaskan tentang aliran hukum alam. Aliran hukum alam berpendapat bahwa selain hukum positif yang merupakan buatan manusia, masih ada hukum yang lain, yaitu hukum yang berasal dari Tuhan. Itulah yang dikenal sebagai hukum alam. Hukum positif yang berlaku di masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum alam. Karena hukum yang berasal dari Tuhan dianggap lebih tinggi dari hukum yang dibentuk oleh manusia. Hukum alam bersifat universal dan abadi, sehingga hukum alam tersebut berlaku sepanjang masa serta berlaku bagi semua bangsa. Berdasarkan sumbernya, aliran hukum alam dibedakan menjadi dua macam, yaitu aliran hukum alam irasional dan aliran hukum alam rasional. Aliran hukum alam irasional memiliki pendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber langsung dari Tuhan. Sedangkan para penganut aliran hukum alam rasional berpendapat bahwa hukum yang universal dan abadi itu bersumber dari rasio manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan tentang aliran positivisme hukum. Positivisme hukum juga sering disebut aliran hukum positif. Aliran ini memandang perlunya pemisahan yang tegas antara hukum dan moral, yaitu antara hukum yang berlaku dengan hukum yang seharusnya, antara dasen dan dasolen. Aliran hukum positif memandang bahwa semua persoalan di masyarakat harus diatur dalam hukum tertulis. Bagi penganut aliran ini, tidak ada norma hukum selain hukum positif. Positivisme hukum terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran hukum positif analitis dan aliran hukum murni. Aliran hukum positif analitis dipelopori oleh Austin. Aliran ini memandang hukum sebagai perintah dari penguasa yang mewajibkan seseorang atau beberapa orang. Hukum berjalan dari atasan dan mengikat atau mewajibkan bawahan. Hukum adalah perintah yang bersifat memaksa, yang dapat saja bijaksana dan adil, atau sebaliknya. Aliran hukum murni digagas oleh Hans Kelsen. Kelsen memandang bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non-yuridis, seperti sosiologis, politis, historis, dan etis. Hukum merupakan keharusan atau ideal, bukan kategori faktual, sehingga hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Hukum berkaitan dengan bentuk, bukan isi, sehingga keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Erika Prastika Pau. Saya akan membahas tentang utilitarianisme atau utilisme. Utilisme adalah aliran yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kemanfaatan adalah kebahagiaan yang adil. Adil tidaknya suatu hukum ditentukan dari apakah hukum tersebut mampu memberikan kebahagiaan yang dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu di dalam suatu masyarakat. Beberapa tokoh penganut aliran utilitarianisme adalah Jeremy Bentham, Jean Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering. Aliran ini sebenarnya dapat dikategorikan sebagai aliran positivisme hukum, karena utilitarianisme akan menghasilkan kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat tersebut. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan membahas tentang mazhab sejarah. Mazhab sejarah dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny. Aliran ini timbul sebagai reaksi terhadap aliran hukum alam yang hanya mengandalkan jalan pikiran deduktif dan tidak memperhatikan fakta sejarah, kekhususan dan kondisi nasional. Mazhab sejarah memandang bahwa hukum mengalami perubahan sesuai dengan keadaan masyarakat dari masa ke masa, sehingga tidak mungkin ada hukum yang bisa berlaku bagi semua bangsa. Aliran ini juga berpendapat bahwa hukum timbul karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa. Hukum bukan berasal dari perintah,
penguasa tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Abad ke-19 merupakan masa keemasan bagi lahirnya ide-ide baru dan gerakan intelektual di mana manusia mulai menyadari kemampuannya untuk merubah keadaan dalam semua lapangan kehidupan. Kesadaran tersebut telah membawa perubahan cara pandang dalam melihat eksistensi manusia. Kelahiran mazhab sejarah dipelopori oleh Fredrik tentang pekerjaan pada zaman kita di bidang perundang-undangan dan ilmu hukum dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pertama ajaran Montesquieu dalam bukunya L'Esprit des Lois dan pengaruh paham nasionalisme yang mulai timbul pada awal abad ke-19. Pokok-pokok ajaran diuraikan Savikini dan beberapa pengikutnya dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Hukum ditemukan, tidak dibuat. Pertumbuhan hukum pada dasarnya adalah proses yang tidak disadari dan organis. Oleh karena itu, perundang-undangan adalah kurang penting dibandingkan dengan adat kebiasaan. 2. Karena hukum berkembang dari hubungan-hubungan hukum yang mudah dipahami dalam masyarakat primitif ke hukum yang lebih kompleks dalam peradaban modern, kesadaran umum tidak dapat lebih lama lagi menonjolkan dirinya secara langsung, tetapi disajikan oleh para ahli hukum yang merumuskan prinsip-prinsip hukum secara teknis. 3. Yang terakhir, undang-undang tidak dapat berlaku atau diterapkan secara universal. Setiap masyarakat mengembangkan kebiasaannya sendiri karena mempunyai bahasa adat istiadat dan konstitusi yang khas. Safi ini menekankan bahwa bahasa dan hukum adalah sejajar, juga tidak dapat diterapkan pada masyarakat lain dan daerah-daerah lain. Terima kasih. Terima kasih, nama saya Hanif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mazhab sociological jurisprudence, di mana beberapa pakar hukum menamai aliran hukum ini sebagai fungsional anthropological atau metode fungsional. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerancuan antara sociological jurisprudence dengan sosiologi hukum atau the sociology of law. Perbedaan utama antara sosiologi hukum dengan sociological jurisprudence adalah sosiologi hukum itu menitik beratkan penyelidikannya kepada masyarakat dan hukum sebagai suatu manifestasi. Sedangkan sociological jurisprudence menitik beratkan pada hukum dan memandang masyarakat dalam hubungannya dengan hukum. Yang mana aliran sociological jurisprudence memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini menyatakan bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sociological jurisprudence timbul sebagai proses dialektika antara positif hukum yang memandang hukum sebagai perintah penguasa dan mazhab sejarah yang menyatakan bahwa hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat, yang mana proses pembangunan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aliran hukum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Haris Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mazhab realisme hukum. Aliran ini identik dengan pragmatik legal realisme yang berkembang banyak di Amerika Serikat. Realisme hukum mengandung banyak hukum adalah hasil kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Hukum dibentuk dari kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, serta gagasan yang sedang berlaku dan emosi-emosi yang terjadi di umum. Jadi, hal yang pokok dalam ilmu hukum realis adalah gerakan dalam pemikiran dan kerja tentang hukum. Ciri-ciri dari gerakan ini, Lewin menyebutkan beberapa hal yang terpenting diantaranya. Yang pertama, tidak adanya mazhab realis, karena realis adalah gerakan dalam pemikiran dan kerja tentang hukum. Yang kedua, realisme adalah konsepsi hukum yang terus berubah dan alat untuk tujuan sosial, sehingga tiap bagian harus diuji tujuan dan akibatnya. Realisme mengandung konsepsi tentang masyarakat yang berubah lebih cepat daripada hukum. Yang ketiga, realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan yang sebenarnya ada. Untuk tujuan studi, pendapat tentang nilai ini harus selalu diminati agar tiap penyelidikan ada sasarannya. Tetapi selama penyelidikan ini berlangsung, gambaran harus tetap sebersih mungkin karena keinginan, pengamatan, atau tujuan etis. Yang keempat, realisme tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dan konsepsi hukum.
Sepanjang ketentuan dan konsepsi itu menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan dan orang. Realisme menerima peraturan sebagai ramalan umum tentang apa yang akan dilakukan oleh pengadilan. Yang kelima, realisme menekankan pada evolusi tiap bagian dan hukum dengan mengikat akibatnya. Lewin sebagai salah satu tokoh pragmatik legal, realisme menganalisa perkembangan hukum di kerangka hubungan antara pengetahuan hukum dan perubahan-perubahan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Demikian paham realisme yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemikiran sosiologi ditandai oleh karakter seperti: pertama, bahwa pandangan hukum sebagai suatu metode kontrol sosial. Kedua, di samping itu, para ahli hukum sosiologi sangat skeptis dengan aturan-aturan yang ada dalam buku teks hukum yang terkodifikasi, karena yang utama adalah hukum dalam kenyataan aktualnya. Ketiga adalah para ahli hukum sosiologis pada umumnya sepakat bahwa pentingnya memanfaatkan ilmu sosial termasuk sosiologi. Pada tataran teoretik terdapat istilah sociology of the law, sedangkan pada tataran filsafat dipergunakan istilah sociological jurisprudency. Meskipun secara sepintas ada kesamaan antara sociology of law dengan sociological jurisprudency, dan keduanya memang tidak dapat dipisahkan, tetapi keduanya harus dibedakan. Sociology of law adalah bagian atau cabang ilmu sosiologi, ilmu-ilmu manusia dengan objek studinya tentang hukum, sedangkan sociological jurisprudency termasuk cabang ilmu filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara pengaruh hukum dan masyarakat. Kesamaan antara sociology of law dan sociological jurisprudency terletak pada optik yang dipakai, yaitu sama-sama menggunakan perspektif sosial dalam memahami hukum. Berangkat dari temuan-temuan di lapangan ini, penstudi hukum yang menggunakan pendekatan sosiolegal lalu membuat simpulan-simpulan guna menjawab jurang hukum yang terjadi antara teks dan konteks, antara norma dan nomos. Kesimpulan-simpulan yang disampaikan tidak hanya satu sisi, melainkan berangkat dari kajian mendalam terhadap teks dan konteks sekaligus. Pada tahap ini terjadilah apa yang dikatakan oleh Brian disebut dalam dinamika internal sosiolegal, yaitu tahap dinamika. Ini sosiologi hukum sangat berperan memperkaya kajian konseptual, tetapi sebenarnya kajian sosiolegal tidak cukup hanya mengandalkan bantuan cabang sosiologi tersebut. Kajian sosiolegal membuka diri dan tidak pernah membatasi menerima bantuan ilmu-ilmu lain termasuk ilmu eksak sekalipun. Kajian sosiolegal barulah disebut lengkap apabila ia sampai pada tahap dinamika eksternal. Pada akhirnya, kajian ini harus dibawa dalam rangka mengkritisi formalisme hukum. Lalu tujuan untuk membuat perbaikan tekstualitas hukum dengan menyentuh ke aspek perspektif dari hukum. Secara metodologis, kontribusi sosiolegal terhadap ilmu hukum terbilang sangat signifikan. Ada banyak varian model penelitian yang bisa ikut dilabeli sebagai metode sosiolegal seperti hermeneutika, etnografi, analisa wacana, dan studi kasus. Namun secara paradigmatik, kajian sosiolegal harus diakui memiliki kecenderungan menjurus ke kiri-kirian, yaitu mengarah ke perspektif penganut realisme hukum, studi hukum kritis, dan postmodernisme hukum. Dengan demikian, kajian sosiolegal tidak identik dengan kajian sosiologi hukum. Kajian ini melampaui kajian sosiologi hukum. Kajian ini secara sadar dibangun melalui pendekatan indisipliner terhadap permasalahan hukum, punya andil terlibat di dalamnya, untuk kemudian hasilnya digunakan guna mengkritisi formalisme hukum. Kajian sosiolegal memiliki tujuan pragmatis. Kajian ini termasuk dalam kelompok kajian disiplin hukum atau ilmu hukum dalam arti yang luas. Saya Haidir Nur Ramadan akan menjelaskan tentang aliran Freie-Lehre atau ajaran hukum bebas, yang berpendapat bahwa hakim mempunyai tugas menciptakan hukum. Penemu hukum yang bebas tugasnya bukanlah menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret, sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat dipecahkan menurut norma yang telah diciptakan oleh hakim. Aliran ini adalah antitesis dari aliran legisme.
sama sekali menentang apa yang menjadi paradigma hukum bagi para pengusungnya, menolak mentah-mentah atas kedudukan hukum terhadap undang-undang, dan menempatkan hukum hanya sekedar pembunyi atau corong dan diktum-diktum yang ada dalam undang-undang, dan memecahkan masalah hukum dengan cara deduktif. Lahirnya aliran ini karena aliran legisme dirasa tidak dapat memenuhi kebutuhan dan ketidakmampuannya memecahkan persoalan-persoalan baru dalam hukum. Aliran ini lahir di Jerman pada abad 19-20 dengan tokoh utama adalah Kantor Worix. Tujuan dari aliran Freie Rechte menurut R. Suroso adalah 1. Memberikan peradilan sebaik-baiknya dengan cara memberi kebebasan kepada hakim tanpa terikat pada undang-undang, tetapi menghayati tata kehidupan sehari-hari. 2. Membuktikan bahwa dalam undang-undang terdapat kekurangan dan kekurangan itu perlu dilengkapi. 3. Mengharapkan agar hakim memutuskan perkara didasarkan dengan cinta keadilan. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.